ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإخوان ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسرتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإخوان. Jemaah salat maghrib dan isya salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang kesekian kalinya untuk kita bisa bertemu dan bermunajat di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga apa yang kita niatkan jadi amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita usahakan dari usaha kita yang berkaitan dengan keduniaan yang hubungannya dengan takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi catatan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat Jumat, alhamdulillah kita berada di pertengahan dan bahkan sudah memasuki tanggal 17 bulan Zulhijjah. Dan artinya ini merupakan bulan penanggalan akhir di Hijriah. Setelah Zulhijjah bulan Muharram. Maka ini bulan terakhir di penanggalan Hijriah. Terkadang kita terlena dan terlupa bulan depan itu tahun barunya Islam. Ya, dan tentunya setelah kita memberikan materi beberapa kali pertemuan, ada di setiap bulan Hijriah itu, kemudian Bapak masih ingat bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana amalan dilipat gandakan nilai pahalanya. Wa na'udzubillah, tatkala ada dosa, ada perbuatan maksiat, maka itu juga dilipat gandakan nilai daripada takaran dari setiap amalan tersebut. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk bisa beramal sebaik mungkin di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atul hurum, ada 4 bulan. Masih ingat bulan apa saja? Zulhijjah. Ya. Bulan apa? Pertama Rajab, apa Syaban? Ya. Muharram 1, terus Rajab, satu lagi Syaban. Rajab sama Syaban, benar itu? Ya benar. Bertepatan dua-duanya, 2 bulan itu mutatabi'ain kata Rasul. 2 bulan itu berturut-turut, Rajab dan Syaban. Dan yang 2-nya lagi itu bersilangan atau tidak satu urutan atau satu masa gitu ya. Maka ada Zulhijjah dan Zulqa'dah. Zulhijjah, Zulqa'dah. Ustaz Rama masih? Masya Allah, itu merupakan di dalam ya. Ya, 2 bulan mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, Rajab dan Syaban. Zulqa'dah dengan Muharram. Karena Zulhijjah itu sudah bulannya orang yang berpuasa Arafah, yaitu diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosa dan salahnya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan
Saudi sana ru'yatul hilalnya ternyata lebih dahulu, sehingga kita berbeda sehari ukurannya, padahal tidak berbeda ya, karena tentunya kata Rasulullah SAW yang sahih adalah dalilnya bahwa setiap negara itu berpuasa dan menentukan awal bulan itu dengan ru'yatul hilal. Ada juga dengan hisab, dengan perhitungan tanggal. Dua-duanya memiliki dalil yang sahih, tapi tetap dikembalikan kepada pemerintah yang memang sudah mempunyai kompeten dalam hal itu. Akan tetapi yang tidak kunjung menjadi masalah, ini sebenarnya kemarin kesempatan malam terakhir ya, sebelum penyembelihan itu kemarin ada kajian kita satu malam ya, tapi karena belum rampung katanya panitianya, jadi diliburkan gitu ya. Dari sana banyak akan saya buka diskusi ya, seluas-luasnya kepada bapak-bapak ya, termasuk dengan supaya tidak ada lagi tahun depan terjadi silang pendapat tentang puasa Arafah ya. Karena ini adalah masalah ranah fikih ya, ada beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang puasa Arafah. Tapi jumhur ulama itu mengatakan bahwa ya, sebagian besar ulama ya itu mengatakan bahwa ya, puasa Arafah itu bukan melihat momentum orang wukuf di Arafah. Sekali lagi, puasa Arafah itu bukan melihat momentum orang wukuf di Arafah. Ya, akan tetapi melihat tanggalnya. Tanggalnya apa disebutkan oleh Rasulullah SAW? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Nah, kalau menelisik dari sejarah Rasulullah SAW itu melaksanakan haji itu berapa kali di dalam hidup beliau? Ya, Ustaz mahasiswa ini kan masih segar. Masa kalah sama Pak Jokowi? Cuman satu kali dalam hidup beliau. Tapi hadis yang menganjurkan beliau mengatakan beliau berpuasa setiap tahunnya ya, Senin Kamis ya, di Ayyamul Bid ya, termasuk di tanggal 9 Zulhijjah itu tidak pernah tertinggal. Dan bahkan dalam hadis yang pernah kita sampaikan di pertemuan kemarin, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah itu setiap tahunnya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada yang mengatakan dalam hadis yang lain beliau mohon maaf, Aisyah tidak melihat beliau berpuasa berturut-turut di setiap bulannya itu, termasuk di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Tapi ternyata istri beliau yang lain itu melihat jadi beliau melakukan puasa daripada di setiap tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini yang perlu kita melihat. Kemarin pernah kita membahas tentang hadis kalau Rasulullah SAW itu ternyata ya, berbarengan jalan dengan Abu Hurairah, ya, Amr bin As, itu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Satu sahabat melihat Rasulullah SAW ya, itu ternyata tatkala berwudu ya, itu ada yang mengatakan beliau membasuh ya, atau lengkap ya, tatkala lengkap dan benar lengkap wudunya sampai dengan selesai. Ada yang melihat tatkala Rasulullah SAW itu berwudu ya, tatkala membasuh hanya yang wajib saja. Nah, sehingga momentum tatkala wukuf di Arafah tatkala Rasulullah SAW jauh sebelumnya. Sebelum ada wukuf di Arafah, di kewajiban haji itu ya, haji diwajibkan tatkala dalil haji disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu berpuasa di 9 Zulhijjah atau 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, dari sini melihat bahwa ya, konteksnya adalah tidak melihat momentum wukuf di Arafah, tapi lebih kepada tanggal 9 Zulhijjahnya. Nah, kalau dilihat momentum wukufnya di Arafah, ada beberapa dari saudara-saudara kita di belahan negara lain atau bumi yang lain sana itu nggak akan ketemu dengan momentum wukuf, karena bisa ditatkala di Saudi itu sudah akan waktu orang berjalan pada subuh ya, akan ke Arafah sampai dengan waktu duhanya wukuf di Arafah ya, sampai dengan tergelincir matahari jam 12 jam 11 itu mereka di sana di belahan bumi yang
malam. Tatkala dia selesai orang usaha dengan malam, ya di Saudi mereka baru akan menjelang fajar. Ya. Jadi perbedaannya ada yang sampai 24 jam, ada yang 20 jam dan seterusnya. Sedangkan kita perbedaannya 4 jam. Nah sehingga ini yang menjadi fatwa dari ulama seperti sebelum Allah yang melihat dari salah satu momentumnya, ternyata memang beberapa ulama juga yang seperti yang jadid ya, yang memberikan solusi bahwa ternyata memang terlihat daripada tanggal ya. Tapi kalau memang mantap keyakinannya adalah harus ya, kalau orang wukuf di Arafah ada yang juga ada dalilnya, silakan jangan sampai dibisikan. Lalu saya lihat kemarin bagaimana korbannya Pak jaga kepanjangannya. Alhamdulillah aman ya. Ya. Walaupun memang masih terjadi sedikit kadamis, komunikasi ataupun ada kekurangan hal yang wajar. Ya. Jangankan kita yang di musala yang doakan mulai tahun depan itu bisa meningkat terus 5 jadi 10 ya. Biar ngerasain motor lebih dari 10 ekor ya. Sebagaimana tenaganya nanti benar-benar terkuras seperti mesin-mesin yang besar. Tapi tetap selesai sebelum asar ya. Bisa dikondisikan. Nah yang jadi perdebatan yang sering itu selalu kan apa? Dalil yang mengatakan apa? Mereka bersolusinya alhamdulillah kulit atau bagian daripada badan hewan kurban itu haram hukumnya digunakan sebagai upah, apapun alasannya untuk menjagal, tukang apa dan seterusnya itu tidak. Hatta sebenarnya oleh lagi nih, tapi ini nggak banyak sih sebenarnya niatnya kalau ada dalam pengajian semua yang misalnya jadi panitia kemarin alhamdulillah bisa tercerahkan tahun depan. Kalau ada panitia atau masyarakat yang datang ikut membantu dengan niatan ingin punya upah, diupah dengan daging, itu jatuhnya haram. Niatnya itu salah. Karena memang cuma-cuma, nggak boleh kita membantu aktivitas supaya dapat upahnya nanti daging itu niatnya. Itu sudah jatuhnya nggak boleh. Ya. Karena daging yang dibagikan itu bukan untuk upah. Makanya salah besar pada panitia mengatakan sebagai kemarin tidak ada istilah mustahil di dalam daging kurban. Berbeda dengan zakat fitrah, karena semua dibagi. Mau orang Islam, ya, mau orang setengah Islam agamanya, mau maaf di luar Islam dan seterusnya. Itu sebagai syiar semuanya bagi rata. Dari istilahnya orang Islam dikasih 2 kilo yang bukan orang Islam setengah kilo. Karena dia tidak ada istilah mustahil. Semuanya adalah hak. Ya, kemarin pernah dijelaskan sepertiga itu bagian untuk korban yang korban itu, sepertiga untuk hadiah yang dihadiahkan, tak dihadiahkan untuk dilepas semua. Lalu berikutnya sepertiga itu untuk disedekahkan, dikasih, gitu ya. Nah kalau tiga-tiganya pun ini nggak diambil sama si pengorban itu, maka itu lebih besar, lebih bagus, lebih baik. Ya. Tapi ya ada kebalikannya kita di masyarakat Indonesia. Benar-benar detail dia sepertiganya sepertiganya deh. Ya bagian sepertiga bagian enggak. Repotin lagi panitia. Buku sih 10 saya mau hadiahin ke ini. Gitu ya. Apalagi kalau kambing diminta bungkusan 10 ya habis. Ada yang dikorbanin, ada yang dikorbanin. Gitu ya. Belum dapat pahanya yang belakang, belum dapat minta bungkusan. Nah sehingga disinilah panitia yang mempunyai peran. Tatkala sudah ada akad dari awal, kemarin kita rapikan harus akad Pak, yang bikinin akad ya. Kami TKN Musyawarah Al-Jihad menerima hewan kurban dengan akad ini. Lalu berikutnya apakah kurbannya dia nazar atau wajib atau kurban sunnah, dan berikutnya di sana akadnya apa nih? Ya, apakah dia mutlak atau ghairul mutlak? Ya, jadi tatkala dia mutlak maka semua di bawahnya dengan catatan ya muwahi atau kurban itu mengikhlaskan daging kurbannya tercampur yang nanti akan tatkala dia minta hadiah dan seterusnya dan senabah aman gitu. Karena pertemuan jawabannya juga berat. Nah masalah tentang haramnya menggunakan badan daripada hewan kurban untuk upah itu sudah
Yang tidak boleh itu tadi tatkala akadnya itu misalnya ini di kampung yang sering banyak, yang pernah kita lihat mereka sampai minta saja tukang jagal atau misalnya panitia minta saya upahnya misalnya bahasanya nih, karena kita di dalam Islam itu akad awal itu jelas ya, saya minta upahnya kulitnya. Nah panitia bilang ya udah ini upahmu kulit, itu haram ya, itu yang haram. Atau tukang jagal minta upah ya dari kulit itu sendiri, jangankan kulit, kepala saja dia bilang oh ini tukang jagal ya, kami upahnya kasih kepala atau kasih kulit. Nah itu yang haram. Atau mungkin agak nakal dikit panitia supaya nggak kelihatan dalam bentuk badannya, dijual kulitnya atau dijual kepalanya. Nah dengan jualan kepala itu, dengan hasil uang kulit itu dipakai upah operasional atau upah jaga, itu juga haram. Maka akad dari awalnya gimana? Tadi akad dari awalnya adalah rencana kita membeli hewan kurban, sudah mulai sudah dikaya oleh kami yang membeli dengan harga 3,5 dijelaskan sama yang kurban kita 4,3.500.000 berikut dengan ongkos potong dan operasional. Satu itu maka sah uang di sana diambil 100.000 kan kesepakatan panitia. Nyata dan kurbannya harganya sekian, sisanya sekian ini, sisa 200 per kepala orang atau 100 itu untuk operasional. Atau berikutnya dari akad awal, kalau kita akan beli hewan kurban dengan harga 3 juta, ongkos potongnya 100 di luar dari harga hewan kurban. Nanti yang mau nanti 3 juta, belakangan dikasih lagi 100 penelitian. Nah 100 ini yang dipakai untuk operasional kita itu. Masih uang jaga, beli plastik, beli kali rafia, memperbaiki lahan dan segala macam untuk misalnya pemotongan, membuat apa? Kita belum punya marbahin sapi kan? Nah dari sana contoh tempat kumpul masih ada uang kurban tahun kemarin dikondisikan untuk bikin apa? Marbahin sapi biar nggak susah. Ikat sana ikat sini karena banyak kasus ikat langsung ditendang sapinya mental dan segala macam itu boleh. Atau bikin apa? Biasanya kan kita, maaf kalau kami di masjid-masjid besar itu untuk jangka panjang dibikinin apa kalau tampungan kayak sekitar itu, sekitar rumah itu yang boleh besar apa namanya? Orang apa? Sekitar yang buat yang depan itu bis namanya ya, mau yang persegi yang bulat tanah 2 satu kan berapa meter, sekitar 20 cukup satu misalnya kalau sapi ini tadi 3 udah tanam. Nah nanti dibikinin tutup yang permanen yang bisa buat tutup, jadi setiap tahun itu nggak perlu gali lagi, udah di sana motongnya pegangannya di dalam sol langsung model L gitu, ketika ikat kepala sapi di sana tarik udah tulis ya. Jadi tahun depan dia habis ya kan, kering dia setahun sekali pas buka kan nggak perlu ya, kalau masuk ke sana aman. Tidak perlu lagi harus menggali, nyari lagi tempat dan seterusnya. Mana posisi kira-kira lapangan nih? Gak akan ganggu main bulu tangkis ketika di sana. Dari mana uangnya? Ya bisa dari kas musola atau dari sisa apa namanya uang yang memang urunan kembali, karena pemanfaatannya memang untuk kurban yang lain. Nah beda halnya, ini ada sisa uang nih, uang kemarin operasional, tapi pulang beli saja mati ngantuk. Yang harga 5 juta kita makan ya, tapi 3 juta sisanya. Nah itu tidak boleh, berbeda dari konteks. Maka ini sudah selesai. Nah, kemarin alhamdulillah kulitnya tidak ada dimanfaatkan segala macam. Nah beda konsepnya. Gimana saat kalau kulit ini misalnya dihadiahkan kepada panitia, misalnya warga minta kulitnya, terus urunannya misalnya Pak Taufik, bayar itu saya ikhlaskan, udah kita ikhlaskan, ini hadiahkan untuk Pak warga. Kalau akadnya sudah hadiah, itu boleh mau diambil aja, mau dijual boleh, mau dijadiin kerupuk boleh dan seterusnya. Kalau sudah akadnya hadiah. Tapi kalau akadnya adalah sebagai upah, nah itu yang baik itu dalam bentuk apa badan si hewan atau dalam bentuk dijual dan digunakan uangnya untuk upah. Beda konteksnya tatkala sudah hadiah. Atau sapinya banana ikhlas harga udah kulitnya saya nggak sumbangkan ke anak-anak apa namanya nasir, ya saya hadiahkan saja kepada apa namanya
Pak Andiana saya sebagai tukang jaga, akadnya hadiah. Tapi satu sisi Pak Andiana sebagai tukang jaga ternyata dapat upah yang memang real dari panitia yang memang sudah bagian yang dia. Ya sudah, politik ini mau diapakan saja oleh karena akadnya ada sebagai hadiah. Ya, clear ya? Apa lagi pertanyaan? Ada yang ingin aja? Baik, ada nih. Ya, pertanyaan. Sudah nggak mau dari tahun itu mulu ya. Kalau beda lebarannya beda ini. Nah, tinggal perhatikan saja apa hal-hal yang belum ini kondisikan ya. Kalau misalnya bagian dari hewan kurban hilang, kaki hilang. Iya, maksudnya dipotong. Ada beberapa kan kita panitia itu nggak semua orang minta gitu. Ada beberapa campur gitu. Kalau itu hukumnya gimana? Campur maksudnya gimana? Campur ada orang kita, ada panitia, ada yang bantu, ada yang apa gitu. Terus ada beberapa misalnya kayak kaki kambing hilang, bulu hilang, itu untuk hukumnya apa? Baik. Kalau masalah kehilangan dan seterusnya, sebenarnya bukan hilang, berarti ada yang ambil dan ini luput dari pengawasan panitia. Nah itulah memang pentingnya tadi. Dan kalau kita sudah menerima pengorban, menerima zakat fitrah, memang harus benar-benar ikhlas dan siap bekerja sosial. Itu ya bareng-bareng. Makanya ada bagian pengawas khusus yang mengawas bagian kepala dan lutut sama dengan kaki satu orang. Setelah dipotong, kambing segala macam dikuliti. Ingat, pengorban itu apa permintaan itu kepala. Oh ada yang minta misalnya paha bagian depan atau paha bagian belakang satu, itu diingatin satu dulu. Minta sama yang ngulitin semua di review dulu sebelum ngulitin. Itu yang diutamakan. Potong, masukin di dalam karung plastik, permintaan. Selesai itu kelar semua, maka ada PJ satu lagi yang ngumpulin tadi. Tugas kita aja dia, gak usah tugas yang lain. Ya, kontrol kepala sapi, kontrol kepala kambing, kontrol kepala dan kaki daripada kambing yang tidak bagian dari permintaan. Kumpulin dulu jadi satu, dia yang ambil itu, masuk ke dalam karung selesai. Nah nanti beberapa hari sebelum ada kurban, data itu semua sudah masuk. Mohon maaf, seperti tadi, saya minta nanti kepala kambing sama kambing satu masuk data. Tampung dulu panitia. Semua langsung, ternyata kelihatan nih kambing berapa ekor, sapi berapa ekor. Baru kita mengkondisikan ada laporan, Pak, mohon maaf, kepala itu udah habis nih, dihabis sama korban semua. Nanti mohon maaf Bapak nggak dapat. Udah jelas sudah dapatkan siapa semua. Nanti ada surat laporan. Siapa yang punya BJ-nya sebagian ini, pengawas ini, ya nanti laporan masuk. Ini yang minta lihat suratnya, tanda tangan, checklist, hasil di panggilannya. Di Pak Waka yang kepala kambing atas dengan kaki ambil di sana satu, ambil sana surat jalannya ada, baru bisa keluar dari hubungan agar kembali yang aman, gitu ya. Jadi memang harus dirapikan dikit-dikit. Insya Allah tahun depan bisa kita kondisikan lagi supaya tidak ada terjadi misalnya hilang. Bukan hilang sebenarnya, maka itu yang penting. Nah, yang perlu diwaspadai apa? Dari jam misalnya beli mulai jam 9, 10, 11 itu masih strong. Setengah 12. Tapi kalau sudah setengah permainan, kalau udah makan, nah ini rawan ini. Pas jam-jam orang makan itu harus ada BJ 2-3 orang yang ngawasi. Ikhlas dulu gak makan belakangan. Lihatin nih, Jabir bilang udah mulai ada yang bisa-bisa daging dan seterusnya. Ya. Nah, kami pun yang sudah rapi seperti itu masih ada. Tapi tetap harus mengawasi. Pak, ya kemarin ada beberapa kejadian ringan atau sebelumnya. Ya kita ini awas BJ, itu ada anak muda yang ini cirinya ini bunyiin daging ini udah ketemu Ustaz, jadi nggak ada. Sama dengan panitia karena gelondongan karena kemarin 14 ekor sapi, ya biasanya kan yang sapi itu tulang bagian belakang sama iga, udah gede tuh, udah males tuh kalau ada suhu udah nggak makan. Namanya panitia tidak akan dibagi hadiah bagian panitia sebelum semua daripada tulang-tulang itu selesai. Pokok-pokok masak selesai semuanya. Jadi memang seperti itu kita harus tegas karena memang ini sosial. Ya nggak bisa apa kita saling andalin bapak ini santai aja nggak bisa. Kerja ada sosial.
Nah, makanya kemarin sudah ada tempat jalannya kulit itu alhamdulillah sangat bagus sekali. Namun dihadiahkan akad, tetap akadnya hadiah. Nasib supaya dia nanti bebas. Dia mau jual untuk operasional anak yatim, untuk dia pengajian untuk ke daerah dan seterusnya itu akan. Maka itu bagian daripada tapi kalau misalnya kepala, kaki dan segala macam kita kumpulkan, kita bersihir, ada bilang kata yang itu, misalnya kata saya bilang kumpulin nanti kita potong-potong buat makan gitu. Buat makan bareng lagi. Kalau memang kondisinya kepala dan kaki dan segala macam itu tidak ada permintaan daripada si pengobat dan bapak ada kesempatan untuk memotong dan segala macam, itu lebih bagus dibagikan semua, dihabiskan. Tapi kalau memang tenaga tidak ada dan seterusnya, bagian yang sepertiga, ingat, sepertiga bagian untuk pengelolaan, sepertiga itu hadiah dan sepertiga untuk diinfakkan. Itu harus dibagi tiga. Ya. Nah, tatkala ada sesuatu ini nanti untuk panitia, saya mau makan dan seterusnya, dibersihkan dan seterusnya, itu boleh. Ya, karena beliau kalau mengambil dari sepertiga bagian yang sudah diambil, sepertiga ini hadiahnya belum sama sepertiga yang yang akan dibagikan itu sudah selesai. Ya. Jadi untuk misalnya makan kepala, kepalanya misalnya dari urunannya Pak Topik misalnya saya mengambil bagian saya sepertiga, mengambil kepala, gitu kan? Dari bagian beliau atau hadir di kepala itu saya hadiahkan nanti untuk musola atau bagian makan. Wah, itu sangat boleh sekali. Ya. Jadi bagian belakang sapi bagi jadi 7, serah berapa dapatnya itu. Nah, terus Pak Topik minta nih, boleh nggak minta saya kepalanya bagi panitia kalau ada yang mau kondisikan nanti untuk makan panitia. Sisi kan sepertiga dari hadiah, boleh. Ya. Nah, itu yang bisa dikondisikan atau bisa sama-sama. Karena kembali lagi panitia itu adalah bagian atau dia adalah wakil dari pengurban. Ya, maka dia memang konteksnya secara umum menggunakan, maka dia juga mempunyai bagian, ya, bagian dari sepertiga itu, bagian dari sepertiga pengurban itu sudah ditetapkan. Dia, nah kecuali, lagi kalau kecuali akadnya adalah kurban mutlak atau nazar, ya, kurban mutlak atau nazar. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan sejak awal dia membeli hewan kurban itu sudah mulai dia membicarakan dengan suara dengan zahirnya, nggak boleh bapak bisa dibeli nih, anak saya mau beli hewan kurban Ustaz, gitu ya. Untuk apa? Untuk kurban tahun ini. Maka itu jatuh kepada ada yang pertama seperti itu, jatuh kepada kurban mutlak. Diucapkan apa? Tajalah bapak mau beli apa? Oh, saya mau beli hewan sunnah kurban atau hewan untuk kurban sunnah. Maka dia masuk kepada kurban sunnah. Maka itu bagian ini tadi sepertiga. Tapi tatkala dia mengucapkan saya mau beli hewan kurban saja tanpa mengucapkan sunnahnya, maka dia menjadi mutlak, seluruhnya semuanya harus dikasih, nggak boleh. Makanya tadi ada dua itu sebelum kepada akad muqayyad dengan ilmu muqayyad, yaitu ada kurban wajib atau nazar atau yang kedua sunnah. Ada yang berbuat seperti itu supaya hati-hati. Tapi dengan cukup kita mengatakan beli hewan kurban itu sebenarnya nanti niat kita beli untuk kurban sunnah, bukan nazar dan bukan yang wajib. Nah, itu sampai ada seperti itu nanti. Makanya ini yang harus digerakkan. Jadi itu sebetulnya hanya saja. Tentang pembagian dan yang lain itu kan sudah hanya umum ya. Nah, sama dengan maaf kasus-kasus yang kayak kita yang pernah kayaknya bahas juga ya di Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hal yang klasik ya umumnya. Allah Subhanahu berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Man kana minkum maridan aw 'ala
tahun depan lagi nyusuin, kapan lagi puasa, 3 tahun berturut-turut itu anaknya, setahun betul nyusuin lagi nggak kuat, nggak puasa, gimana? Fa'idah di sana fa'idah min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'am. Kamu beri fidyah, bayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggal itu diberikan keringanan. Kembali lagi, Islam itu bukan agama berat, ada keringanan caranya. Nggak berpuasa, dia nggak mampu perjalanan, ya, terus sakit, ternyata ketemu lagi tahun depan dia ingin ganti, nggak mampu, bayar fidyah, ya, bayar fidyah, denda, atau dia memberikan, maksudnya itu fidyah itu memberi makan anak yatim atau orang yang tidak mampu sejumlah yang ditinggalkan. Kalau 30 hari berarti 30 anak. Boleh dalam bentuk uang, jumhur ulama mazhab Syafi'i itu lebih menyarankan bukan bentuk uang, tapi dalam bentuk makanan yang biasa dimakan. Nah, umumnya di sini makanan yang biasa dimakan itu jangan beli. Bapak saya biasanya makannya sehari, kalau sekali makan dia cuma 15.000 kalau beli geprek. Cuma ayam geprek, ayam yang sekilo dipotong 12, itu ayam geprek. Kalau sekilo biasanya 0,8 on itu dipotong 12. Oh yang potong. Nah yang gede itu apa? Apa yang gede Pak? Hah? Bukan kepalanya. Pinternya nanti itu apa? Di tepungnya ditebelin. Pasti goreng gepreknya yang kencang. Jadi gede. Gitu ya. Nah, jangan begitu. Ini kita kan tujuannya sedekah juga. Udah langsung dibuletin, oh 15 makan sehari, oke. Saya biasanya beli beras itu. Nah, di dalam Al-Syafi'i mengatakan itu menggunakan, ini juga hati-hati di beberapa pendapat ulama yang lain itu menggunakan gandum atau beras. Misalnya 1,5 itu yang dikasih orang. Cuma sekarang kalau kita menyuguhkan hanya beras saja ke orang miskin, maaf, orang-orang di jalan misalnya pemulung itu, kapan dia masak? Ada dapat masak. Jadi tinggal di kolong jembatan belum masak, cuma beras doang, belum lauknya. Maka di sini kita inisiatif dan itu boleh memperbagus lagi. Lauknya udah ada, minumannya ada, nasinya ada, sejumlah bagaimana ya jangan dipas-pasin di 15, apa 10.000 jadi 25 satu box nasinya supaya doang dengan kantor yang 0,5 kali beras itu. Masak, tepas sendiri ini. Nah itu yang ini. Lalu berapa orang? Kalau 30 hari nih, apakah harus satu orang anak yatim? Kita cicil sehari atau 3 kali dalam sehari dia dikasih makan? Bukan, sekali makannya. Kalau satu anak yatim atau 2 anak yatim, bapak repot. Berarti 15 hari masih sehari 2 orang repot. Jadi kan kemudahan kumpulin anak yatim kita keliling 30 orang. Kalau 30 hari langsung bagi hari itu juga, jam itu juga 30 box nasi selesai. Begitu dia. Nah, cuman yang kadang menjadi racun di tengah masyarakat kita, ada orang tua kita meninggal atau saudara kita masih uang, saya mau bayar fidyah. Nah, ini harus diperjelas. Fidyah apa dulu nih? Pertama, apakah dia infak atau memang benar-benar fidyah? Itu ya, di kampung nih, kita di kampung kalau begitu. Udah saya mau bayar fidyah buat orang tua saya meninggal. Diperjelas fidyah apa? Apakah dia meninggalkan salat? Atau maaf selama sakit agak mampu sholat atau dia pikun gitu sampai sholatnya yang tepat gitu kan. Kemarin kita udah bahas karena yang habis sholat itu boleh ingat sholat itu pertama orang gila dan orang pikun. Tapi nanti ada dia ingat langsung wajib hukumnya dia sholat langsung seingat dia gitu ya. Atau puasanya yang dia nggak mampu puasa karena sakit. Atau akad yang berikutnya ditanyakan, oh ini infak buat mayit atau keluarga saya, mudah-mudahan infak sholat. Nanti dikasih ke anak yatim yang nanti serahkan ke musola, semoga diperingat perjalanannya atau di alam kubur itu diperingat anunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dua hal yang berbeda antara fidyah dengan sedekah. Jangan dicampur jadi satu. Ya sedekah, tapi yang harus diselesaikan mana? Fidyahnya dulu, karena dia mengutang puasa, niat untuk bayar sholat. Gitu ya Pak ya. Jadi bisa nanti lebih jelas. Jadi Islam itu akad di awal. Makanya kenapa riba itu menjadi ada yang jadi halal, ada yang tidak? Karena perbedaannya di
diangkat gitu. Dan bagaimana aplikasinya dan seterusnya. Nah ini harus bisa kita, karena masalah tinggi sama dengan pembahasan ini sebenarnya ada di pembahasan yang tinggal dulu kita awalkan supaya bisa kita di dalam setiap melakukan aktivitas itu ternyata benar. Ya sama dengan hal yang kita bahas itu tentang parkiran, tentang mohon maaf melebihkan halaman kita ke atas sampai walaupun dia di gorong-gorong gitu kan saluran air. Ya, tapi kalau nanti misalnya dia sampai bikin angkat air kalau hujan, nah jadi karena kita lihatnya nanti, gitu kan, buat susah masyarakat, bikin banjir dia atau angkat karena kita melebihkan. Ya, saya juga suka sempat kepada bapak menjelasin, gitu kan kita bahas sama-sama dan dalilnya itu juga jelas, ya supaya ada anak mobil saya nggak masuk nih, ya depannya dulunya masuk nongol dikit di jalan, langsung gerbang rumahnya dimajuin dikit gitu. Ya sama itu mengambil hak. Itu masuknya ke dalam hadis yang mengatakan yang mengambil hak daripada saudaranya. Dan begitu juga dengan yang jalan di jalan yang meminta-minta dan yang lain atau ada korek itu mengambil ya duri atau batu yang bisa membuat celaka saudaranya di jalan. Nah, sehingga ini hal-hal yang ringan sama dengan kita memelihara. Itu dari syariah juga ya, merpati yang melahirkan merpati. Ya, bahkan ada yang dikatakan yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena kenapa? Merpati yang terbang sana sini di atas di rumah orang atau orang, mohon maaf buang kotoran, orang yang tidak ikhlas misalnya, itu bisa menjadi haram. Ya. Kecuali dia misalnya dikandangi, diurus dengan baik dan seterusnya. Sama dengan kucing. Nah ini yang perlu diluruskan tentang kucing di tengah masyarakat. Saya nggak tahu dalilnya, coba misalnya ya ada punya dalil nggak? Orang yang memelihara kucing itu nanti di akhirat kucing itu akan datang memberikan syafaat bantuan sama dia. Ada nggak dalilnya? Jadi ada nggak? Nah pertanyaan terbesarnya, ada nggak sahabat yang diberikan keleluasan oleh Rasulullah SAW untuk memelihara kucing? Selain Abu Hurairah, ada nggak? Yang ada pembahasan itu air liur kucing itu najis kan? Kencingnya kucing najis kan? Yang ada di dalam dada sini ada nanti dijilat oleh bejana kucing itu nih, minuman kita dijilat itu boleh nggak diisi air dan buat minum lagi? Ya, bagaimana dengan maaf kalb dengan anjing dan seterusnya, bekas jilatannya dan seterusnya itu ada pembahasan. Tapi tentang memelihara, kenapa Abu Hurairah dikatakan sebagai bapaknya kucing? Nah dia senang sama kucing. Tapi yang lain Amr bin As, itu juga sahabat yang lain ada kami ada kucing. Saya nggak tahu, belum tahu saya dalilnya kalau kucing. Orang yang melihara kucing sampai dunia dan segala macam itu, ya, apakah nanti dibantu oleh kucing itu sendiri? Ada nggak kira-kira tuh selama dunia berapa sekarang? Ketemu dalilnya nggak? Belum ketemu kan? Nah ini yang sebenarnya sangat apa di tengah masyarakat. Justru alhamdulillah sering terjadi. Ya mungkin mempunyai pemahaman itu terus pelihara kucing banyak dan segala macam melepas. Ya buang kotoran, kencing di tetangga dan segala macam. Kadang naik sekolah masuk ke sekolah, pelakon orang, bikin jempol dan seterusnya. Mengorak ya, jadi mengorak. Menimbulkan dosa nggak? Dosa banget. Karena sudah mengganggu saudaranya atau tetangganya. Apalagi, mohon maaf, orang segala macamnya itu udah sembarangan kemana-mana. Gitu ya. Itu terkadang yang menjadi. Makanya menjadi kalau memelihara konteksnya adalah memelihara hewan mencintai, bagus itu ada dalilnya. Secara dalilnya Umar bin Khattab kalau sahabat itu lain jangan mengundi melatih panah itu dengan hewan hidup, itu haram, tidak dibolehkan. Ya karena bisa menzalimi hewan. Ya karena pada zaman sahabat itu mengudinya seperti burung, taruh langsung dipanah untuk latihan dan seterusnya sebagai sasaran tidak boleh karena bisa menzalimi hak kehidupan hewan itu boleh. Tapi kalau dia dipelihara, dikandangi, dikasih makan, dikasih minum, ya mau dipeluk, mau diapa di dalam rumah nggak ada masalah. Ya, mau dicium segala macam itu masalah. Ya, karena ada pembahasan yang memang kalau kucing itu tidak najis. Kalau dia dijilati di bejana kita minum, asalkan kita tidak jijik, jadi itu kita minum tidak masalah, gitu ya. Tetapi di dalam rumah silakan. Tapi kalau sedang dia keluar rumah sampai ya sama dalilnya yang lain itu. Nah itu yang harus kita hati-hati di dalam. Ya,
sama dengan peliharaan ayam apa ini bebek mentok segala macam. Nah itu tatkala dia sampai mengganggu dalam kebermasyarakatan itu di nah, ini kita ada fikih beberapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kita kan? Hei, kalau kamu Kalau masalah tadi kurban, pala, kaki, kurban ya. iya. Itu kalau mintanya itu harus sama siapa Pak kalau minta? Sama ketua atau Tetap panitia yang berwenang. Siapa yang ditunjuk sebagai PJ? Kan kita punya PJ masing-masing. Kalau kita di sini misalnya PJ-nya belum, berarti ketua panitia, gitu ya. Tapi kembali lagi, ya seperti tadi yang dibahas, tidak bukan dulu sohibul kurban. Ya, jadi nanti menjadi bapak yang tak korban dengan ngotot minta bagian misalnya kepala kalau tak korban. Didahulukan dulu sama pengorban ini yang 7 misalnya korban sapi. Oh 7-7-nya minta misalnya. Dan satu kepala mintanya nanti ini nggak bisa. Ya karena kan sapi nggak ada kepalanya 7 kan. Saya minta kakinya, saya bentuknya, saya ininya kepalanya ininya dan seterusnya. Nah kalau memang ada sisanya, nah baru kalau ada dihubungi apa? Apakah kepala kambing atau kepala sapi masih ada sisa atau mungkin sisa? Saya boleh minta, nah baru bicara seperti ini. Ya, itu baru boleh. Ya, tapi kalau langsung bapak ini, ya, sikat dulu. kan kalau belum habis waktu aja kan kumpulin tuh pala, kambing, karungnya. Begitu bersihin, begitu lagi dibersihin, si A minta, si B minta, si C minta, itu mintanya sama siapa? Boleh. Yang mintanya sama siapa? Ya, Panitia. Saya kasih. panitia siapa? Ketua panitia siapa? Iya. Ya, yang bagian korlamnya siapa? Nah, nanti makanya ada Itu yang korban yang minta. apa ya? Yang bukan yang walaupun saya nggak korban boleh bukan? Boleh. Tapi tadi didahulukan dulu yang korban. Kalau sudah korban selesai, permintaannya ada sisa. Oh ini ada sisa kepala sapi nih yang kambing, yang kaki. Ada Belum sisa Pak, lagi bersihin. Kenapa? Ini kan belum sisa, lagi bersihin. Maksudnya sisa gimana? Kan Bapak kan harus yang kalau sisa, Siapa deh? Hah? Akadnya. Bentar, lagi dibersihin gimana maksudnya? nah kan itu kan ada nih bagian kebersihan nih, para kaki segala. Nah itu sembari bersihin harus saya minta ininya ya, saya minta ininya Oh itu. nggak bisa begitu. Nah itu Nanti saya pembagian. begitu, mintanya ke siapa? Tetap mintanya masuk ke panitia. Oh enggak, oh saya minta nanti kalau ada sisa. Maksudnya sisa tapi Pak? Sisa dari pengorban itu sudah selesai nih. Ternyata nih nggak ada yang minta lagi nih pengorban. Ada sisanya tuh. Nah, masalah mau dibersihin segala macam, yang penting datanya Pak Waka ada masuk kemarin dia. Saya nanti minta kaki sapi. Nah, gitu kan. Ada masih ada sisanya. Nah nanti di akhir pembagian udah masuk datanya ke panitia Pak Waka minta sapi. Udah tinggal panggil. Sudah selesai jalannya. Tapi kalau memang tidak ada sisa udah kurban segala haknya, ya kita tidak bisa membawa haknya kurban karena dia seperti bagiannya dia seperti dia kan yang dibilang. Yang maksud saya itu begitu Pak, dibersihin, setelah dibersihin, itu kan dikumpulin ke lagi kan, ini kambing ada. Bukan dibersihin kali dipotong kali baru dipotong. Hah? Dipotong kali. Di maksudnya di bulu. Kan setelah dibulunya dibersihin Pak. Malah Dikulitin apa? Udah di bulunya kan dibersihkan bulunya dia. Kan sampai jam 5. Bisa dibakar aja. Kalau kita ngejar ke sana itu kan Nggak ke bulu Pak, jadi itu bisa. Jadi gini Pak, maaf Enggak, ya. maksud saya kaki kepala itu dibersihin di sini. Iya. Keren banget. Iya. Hebat banget. Ngapain jangan bersih? Kalau ada yang meminta, kasih di belakang bersih. Kalau saya sih nggak mungkin Pak, kan Bapak bilang mubazir, nggak tidak semua karena persoalan kulit bagi luar boleh kita potong-potong, ada beberapa pendapat kita kasih, tapi kan tidak semua. Kalau kita dengar ada kajian di apa di YouTube. Memang nggak boleh. Daripada dia mubazir, lebih tadi konteksnya tadi dihadiahkan ke orang dan orang itu bisa dia jual untuk dia makan dan Jadi kalau kepala di sini kita gini, jadi jarang-jarang juga ada yang misalnya kalau yang korban yang berwajib itu ada yang minta, tapi banyak juga yang nggak minta karena tidak bisa mengolah kepala. Maka kita berseberapa yuk kita bersih nanti buat kita makan-makan atau juga. Tapi kalau ada yang minta, kalau siapa Pak Gun bilang ini itu udah minta gimana Pak kasih buat. Ya. Jadi bagus begitu. Masih ada lah.
Emang Jadi kita kata hantar, jangan enggak, kita kasih aja. repot Pak. Jadi begini, dan ini tetap ada dan itu boleh. Ya, kembali lagi panitia ditunjuk sebagai panitia itu adalah sahibul kurban yang sudah sesuai dengan akad awal, kecuali Pak Wakaf kayak nanya, saya punya sapi saya udah nggak pakai, saya mau mamak sendiri, saya mau bagiin sendiri, saya mau itu bebas itu mau ngapain. Karena dia punya maka kalau beliau masuk ke masjid, musola, ini saya, ini administrasinya sekian, beliau sepakat, sudah bisa ke panitia dan beliau adalah panitia itu baru daripada pengumuman. Makanya kalau ada permintaan apa segala macam itu data sudah masuk kalau minimal sehari sebelumnya. Dilihat kondisinya, oh ini cukup, silakan. Tapi kalau memang jangan kita informasikan. Nah kalau masalah tadi dibersihin untuk makanan segala macam, amannya tadi, jadi sapi bagian ini seperti kemarin, misalnya sapi nomor 1 ini lebih awal dipotong karena nanti bagiannya ini sudah mendapat izin dari pengurban, misalnya Pak Indana yang sendiri Pak Nana 1 ekor, kalau beliau mengatakan sudah sapi saya sepertiga bagian saya digunakan untuk masak makan panitia, berarti itu bulan dipotong diambil nanti, gitu kan? Bagian itu ternyata masih ada sisa, kalau sampai ini misalnya pakannya saja udah sampai 50 kilo dipakai masak cuma 25, berarti sepertiga 25 itu beliau bisa bawa untuk nanti bagi keluarganya, 25 kilo itu untuk masak-masak. Nah, dia yang berikan seperti itu. Nah, itu boleh sekali. Untuk panitia seperti ini. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Jadi ini yang perlu penjelasan. Tapi udah sebenarnya udah hal yang misalnya yang sudah berkorban tersebut. Baik, ada lagi kita sampai saja ya. Bisa Ada lagi. seumpama penyembelihan itu kan banyak saya korbannya dan tidak selesai untuk pembagian itu tidak selesai hari itu juga, tetapi hewan kurbannya itu di hari tasbihnya sudah selesai dipotong. Pembagiannya maksimal berapa hari atau berapa lama? Nah, ini bagus pertanyaannya. Ini sering terjadi Pak. Potong di hari raya kurban, ternyata belum selesai, dagingnya Bapak simpan misalnya di freezer besoknya. Sampai kapan selesainya? Sampai hari Selasa saja. Hari tasrik. 3 hari berarti. Berarti tanggal berapa? 11, 12, 13. 13 ini selesai pemotongan saya terakhir berapa? Jatuhnya nanti jadi sedekah kita yang dosa nggak membayar orang Alhamdulillah, untung. ya. Jadi batasnya 3 hari. Kalau misalnya saya nggak bisa ngirimnya misalnya ustadznya jauh nih, misalnya di Bogor, gitu kan? Simpan di freezer dulu besok kita kasih apa? Besok. Tapi jangan sampai lewat. Ya, jangan sampai lewat hari ini belum dibagi misalnya. Gitu ya. Jadi itu di hari itu terus selesai semuanya. Karena misalnya itu sudah batasannya apa? Makanya Rasulullah mengatakan dilarang berpuasa di hari tasyrik, dilarang manyun-manyun, dilarang namanya marah-marah sedih, harus makan dan senyum bahagia. Jadi gitu Pak. Makanya makan-makan. Di tiga tasyrik itu makan-makan. Mudah orangnya tidak ada larangan. Ya mohon maaf, tatkala makan sudah tidak nih, masa jadi berdepan juga. Yang makan-makan maaf kita di dagingnya Pak Nana aja yang biasanya karena seperti daging saya udah sudah masak-masak. Jangan ditulis dilarang makan siang selain panitia. Kan semua anak yang ada di panitia bapak-bapak kalau diundang. Karena yang makan dia kan berusia. Yang lewat makan, tarik permulut bukan panitia. Yang dulu selain panitia diundang itu untuk makan-makan. Ya kira apa ya? Jadi supaya bisa dikomisikan. Aman tak? Aman. Atau gimana? Aman? Atau mulai tahu gimana? Besok lagi deh. Setelah lagi ya, bacaan itu mungkin akan berantakan nih. Apa enak dari yang dia makan itu buku sih? Ya bacaannya jarang kayaknya. Sampai belajar nggak ya? Sering simak, sering simak. Mungkin bacaannya kayaknya harus benar-benar diperbaiki. Anak-anak belajar kan? Itu ikut itu belajar. Nanti dijadwalin ya, mungkin saya ikut alaminya.
Nah, bacaannya dari maghrib saya lihat kalau ini harus diperbaiki. Ya, saya akan kalau selesai. Termalah pintar kalau bapaknya katanya. Insyaallah kita serukan sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم رب الناس ذهب البأسنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا. اللهم تقبل كل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.